Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi, tanya jawab, dan penutupan. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa agar diberi kelancaran selama FB Ceria ini. Berdoa saya persilahkan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Mohon izin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Sebelum lanjut ke acara inti, izinkan saya menyapa pemateri pada malam hari ini, yaitu ada Kak Muso. Selamat malam, Kak Muso. Selamat malam Sekar dan selamat malam teman-teman semuanya. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, di tengah-tengah siapkan Recording in UTS. Alhamdulillah progress. diberi kesehatan. Alhamdulillah. Kita persingkat waktunya aja, kita menuju ke agenda pemateri oleh Kak Muso. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Sekar atas waktunya. Untuk panitia mungkin bisa bantu share soal. Oke, siap. Terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Sudah siap untuk materi pada malam hari ini? Insya Allah siap, Kak. Oke, good. Ya, baik. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memulai pembahasan soal-soal pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, langsung saja untuk efisiensi waktu kita masuk ke soal teman-teman. Di sini dari nomor 1, selaput pembungkus jantung dinamakan titik-titik. Ada yang tahu? Bisa langsung on mic aja, nggak apa-apa. Perikardium, Perikardium, Kak. Oke, betul ya. Jawabnya adalah B, perikardium ya. Perikardium ini merupakan lapisan terluar dari jantung ya. Jadi dia merupakan selaput pelindungnya. Dan perikardium ini terpisah dari dinding jantung ya. Kalau yang opsi A, C, sama D ya. Endokardium, miokardium, epikardium itu merupakan penyusun daripada dinding jantungnya. Oke, jawabannya B, perikardium. Nomor 2, lapisan otot jantung terdiri atas titik-titik. Ini merupakan tipe soal pilihan lebih dari satu. Apa jawabannya kira-kira? Perikardium, miokardium, endokardium. Oke, betul sekali ya. Jawabnya adalah epikardium, miokardium, endokardium. Karena yang ditanya adalah otot dari jantung atau dinding pada jantung ya. Jadi tidak termasuk selaput pembungkusnya. Jadi perikardium tidak masuk ke jawaban yang benar ya. Jadi di sini adalah 1, 3, dan 4. Ini ada kesalahan pengetikan soal mungkin ya. Yang nomor 2 opsinya kosong. Tapi yang perlu lebih penting dipahami adalah konsepnya ya, substansinya. Jadi jawabannya adalah epikardium, miokardium, endokardium. Oke, lanjut nomor 3. Di antara perikardium visceralis dan perikardium parietalis ada sebuah rongga yang disebut titik-titik. Apa jawabnya? Kavum perikardium. Perikardium. Ada jawaban lain? Perikardium. Liquor atau kafum? Kira-kira? Kavum. Oke. Liquor isinya. Ya, kita bahas saja ya. Di sini ada 2 opsi yang sama-sama mengandung kata perikardii ya. Apakah kafum atau liquor? Jawabannya yang benar adalah C ya. Kafum perikardii. Kafum perikardium, sorry ya. Karena yang ditanya adalah rongganya ya. Teman-teman kalau kembali ke materi yang di bab 1 ya, yang PAP, di sana kan ada list makna-makna kata-kata bahasa Latin yang akan sering kita gunakan. Salah satunya adalah kafum ya. Kafum itu artinya rongga atau ruangan ya. Nah, di sini maka jawaban yang benar kalau ditanya kafum, jawabnya adalah
C. Kavum perikardium ya. Nah, di dalam kavum perikardium itu ada cairan ya yang namanya liquor perikardii. Nah, liquor perikardii ini berfungsi untuk kayak sebagai pelumas dari jantung gitu ya. Dia juga menjadi bantalan biar saat jantung itu berdetak dia tidak cepat aus atau cepat lelah gitu. Kalau yang B, bilirubin, itu apa kira-kira teman-teman? Hasil pemecahan sel darah di hati. Ya, betul sekali ya. Ini merupakan hasil metabolisme di hepar ya, menyisakan bilirubin ya. Terus kalau kavum timpani, ada yang tahu itu apa? Di telinga kayaknya, Kak. Gendang telinga deh. Ya, betul ya. Kalau teman-teman ingat ada kata timpani ya, itu pasti terkait sama rongga pendengaran ya. Jadi kavum timpani itu merupakan rongga di mana organ-organ pendengaran itu berada ya. Mulai dari 3 tulang pendengaran, terus gendang telinga, lalu ada rumah siput koklea, terus saluran semisirkular itu semua ada di dalam kavum timpani. Oke. Lanjut nomor 4. Darah venus dari seluruh tubuh melalui saluran vena cava akan masuk ke mana? Atrium dexter. Ada jawaban lain? Atau mungkin ada yang jawab atrium sinister? Gak ada ya, oke. Betul sekali, jawabnya adalah atrium dexter ya. Jadi semua darah yang berasal dari seluruh tubuh itu akan masuk ke atrium dexter ya. Yang darah yang berada di vena cava itu merupakan darah yang minim akan oksigen dan tinggi kadar CO2-nya. Nah, setelah dari atrium dexter kemudian masuk ke ventricle dexter. Nah, dari ventricle dexter nanti akan dipompa menuju ke paru-paru untuk terjadi pertukaran gas. Nah, setelah dari paru-paru nanti akan dikirim kembali ke jantung ya, akan diterima oleh atrium sinister, kemudian ke ventricle sinister lalu dipompa ke seluruh tubuh. Itu kira-kira. Nomor 4 jawabnya adalah A, atrium dexter. Lanjut nomor 5. Darah arterial dari pulmo akan masuk ke atrium sinister melalui saluran apa? Vena pulmonalis. Vena cava atau vena pulmonalis? Vena pulmonalis. Oke, bagus ya. Jadi jawabnya adalah vena pulmonalis. Jadi pembuluh darah yang menuju paru-paru maupun pembuluh darah yang keluar dari paru-paru, yaitu pasti ada kata pulmonalisnya ya. Pulmo kan artinya paru-paru ya. Jadi kalau pembuluh darah yang keluar dari paru-paru menuju jantung itu adalah vena pulmonalis. B ya. Kalau arteri pulmonalis itu adalah arteri yang menghubungkan dari jantung menuju ke pulmo. Oke, lanjut. Nomor 6. Hubungan langsung antara arteri dan vena tanpa melalui kapiler disebut apa? anastomosis. Ya, betul sekali ya. Jawabnya adalah A, anastomosis. Ini sudah dibahas waktu tutor kemarin ya. Ada istilah anatomosis, anastomosis, ada sirkulasi kolateral, ada sinusoid, dan lain sebagainya ya. Kalau yang sirkulasi kolateral itu merupakan sirkulasi yang timbul akibat penyumbatan ya di dalam arteri atau vena. Jadi dia berusaha untuk membuat jalan baru arteri itu. Kemudian kalau sinusoid itu merupakan kapiler yang hanya ditemui di hepar. Terus kalau siptopemsis itu pertukaran zat metabolisme ya antar pembuluh sama jaringan atau jaringan ke pembuluh ya. Oke. Nomor 6 jawabnya A, anastomosis. Nomor 7, hubungan langsung antara arteri dengan arteri disebut apa? Sirkulasi kolateral. Ada jawaban lain? Oke, tidak ada ya. Ya, betul sekali. Nomor 7 ini merupakan sirkulasi kolateral ya. Jadi kalau yang anastomosis tadi itu kan hubungan antara arteri sama vena ya. Kemudian kalau yang C sinusoid itu kan udah beda pembuluh ya, itu kapiler. Artinya kalau kapiler kan dia sudah masuk ke dalam jaringan interstitial ya atau di organ. Nah, terus kalau yang siptopemsis tadi kan pertukaran metabolisme. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah sirkulasi kolateral. Oke. Lanjut nomor 8. Pertukaran zat metabolisme dari pembuluh darah ke jaringan. Ini apa? Siptopemsis. Ya, betul sekali. D, jawabnya siptopemsis. Tadi kita udah bahas berkali-kali bahwa siptopemsis itu merupakan mekanisme pertukaran zat-zat
metabolisme antara pembuluh darah dan juga jaringan. Oke, lanjut. Nomor 9. Contoh organ yang mempunyai jumlah kapiler banyak. Kira-kira apa saja? Ginjal, kulit, lemak. Ginjal, kulit, lemak. Ada jawaban lain? Apakah kelenjar endokrin ini banyak dijumpai pembuluh darah? Menurut teman-teman. Ada pendapat? Banyak, Kak? Dikit, Kak? Gimana menurut kalian? Apakah endokrin itu banyak pembuluh darahnya? Sedikit. Ya. Nah, kalau mungkin teman-teman ingat dulu pernah dapat materi hormon ya waktu SMA, ada konsep yang namanya hormon endokrin sama eksokrin ya. Perbedaannya apa? Kalau merupakan hormon disalurkan, dia punya saluran sendiri gitu ya. Beda sama hormon endokrin. Hormon endokrin itu hormonnya dikirimkan, diedarkan ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Nah, otomatis di sekitar kelenjar endokrin itu ada banyak pembuluh darahnya, ya, banyak kapilernya untuk mengangkut hormon-hormonnya tadi, ya. Dengan demikian, ya, jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Kelenjar endokrin, ginjal, otot dan kulit, lalu juga jaringan lemak, ya. 4 itu semuanya termasuk ke organ yang memiliki banyak kapiler. Oke, lanjut. Nomor 10. Pembuluh darah yang membawa nutrisi bagi jantung. Itu apa? Arteri koronaria. Ya, betul ya. Jawabnya adalah arteri koronaria. Ya. Kalau yang arteri pulmonalis sama vena pulmonalis itu kan yang membawa darah dari jantung ke pulmo atau sebaliknya ya. Kemudian kalau aorta itu merupakan pembuluh yang dari jantung ke seluruh tubuh ya. Dan aorta ini perlu diingat merupakan pembuluh darah terbesar ya. Ini jawabnya adalah A, arteri koronaria. Oke, buat yang share screen tadi yang nomor 9, nomor 1 juga termasuk ya, yang endokrin. Oke, terima kasih. Aku buat belajar nanti salah tiba-tiba. Ya, lanjut nomor 9, nomor 11, sorry. Nah, ini teori ya. Di buku juga di PPT udah dijelasin. Jantung menerima suplai darah dari arteri koronaria kurang lebih berapa persen dari keseluruhan darah? 15. 15. Ya, betul ya. Jawabannya 15% dan ini merupakan perhitungan yang sudah dilakukan lewat penelitian-penelitian ya. Dan itu merupakan jumlah rata-rata dari seluruh darah yang lewat di jantung itu kira-kira 15%-nya diambil untuk menutrisi si jantung tadi lewat arteri koronaria. Oke, lanjut. Nomor 12. Arteri koronaria akan bercabang menjadi apa? Arteri koronaria. Parakoronal, subsinusal. Subsinusal. Ada yang jawab 1 dan 3. subsinusal, ada yang jawab dextra sinistra, ada yang jawab parakonal. Kira-kira yang mana yang benar? 1 dan 3. 1 dan 3 atau 2 dan 4? 1 dan 3. Oke, ya kita bahas saja. Nah, untuk soal ini, jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4 ya. Arteri koronaria itu akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan sinistra. Yang satu ke dexter, yang satu ke sinister, kanan sama kiri. Nah, setelah itu, setelah bercabang, dia nanti akan masuk ke sulcus interventricularis ya, baik parakonal maupun subsinusal. Nah, kalau sulcus kan alurnya, tapi kan kita di soal ini bahasnya arterinya ya. Nah, saat dia sudah masuk ke sulcus tadi, dia akan membuat percabangan lagi, cabang-cabang kecil-kecil ya, yang disebut sebagai ramus. Nah,
Nah, ini baru ramus koronaria parakonal dan ramus koronaria subsinosal ya. Jadi kalau ditanya arteri koronaria dextra dan juga sinistra. Oke. Lanjut nomor 13. Bentukan lubang yang menghubungkan trunkus pulmonalis dan aorta pada sirkulasi voitalis adalah titik-titik. B. Ductus Ductus arteriosus. arteriosus. Ada jawaban lain? Oke, betul ya. Jawabnya adalah B, ductus arteriosus. Ya, ini merupakan salah satu bentukan pada sirkulasi voitalis atau pada janin hewan ya, yang dia menghubungkan antara arteri pulmonalis atau trunkus pulmonalis dengan aorta ya. Saat hewan ini menjadi dewasa ya, nanti akan si salurannya akan menutup ya dan akan membentuk ligamentum arteriosum. Oke, 13 jawabnya adalah B, ductus arteriosus. Lanjut 14. Legoan bekas foramen ovale pada sirkulasi voitalis adalah titik-titik. Fossa ovalis. Ya, jawabnya adalah C, fossa ovalis ya, betul. Ini kalau teman-teman kaitkan sama materi yang ada di bab 1 ya, legoan itu biasa kita sebut dengan fossa ya, legoan yang dangkal disebut sebagai fossa ya. Jadi di antara dinding arteri dexter dan arteri sinister itu dindingnya kayak ada penyempitannya. Nah, ada legoannya itu. Itu disebut sebagai fossa ovalis dan ini merupakan sisa bekas dari foramen ovale saat itu masih sirkulasi voitalis. Oke, 14 jawabnya C, fossa ovalis. Lanjut, 15. Pada masa foetus, pembuluh darah yang menerima darah dari plasenta adalah titik-titik. Vena umbilicalis. Ada jawaban lain? Apakah plasenta? Ya, bukan ya. Jawabnya adalah D, vena umbilicalis ya. Jadi perlu dipahami perbedaan antara vena umbilicalis dan arteri umbilicalis ya. Jadi kalau dari pembuluh darah yang menghantarkan darah dari tubuh induk menuju si janin itu disebut sebagai vena umbilicalis, sementara pembuluh darah yang membawa darah dari si janin menuju induknya itu adalah arteri umbilicalis. Ya, di sini dibalik sama sirkulasi hewan dewasa ya. Kalau dewasa kan yang ke seluruh tubuh itu kan arterinya, terus yang kembali ke jantung itu venanya. Oke. Kalau plasenta, apa itu plasenta kira-kira? Penyedia cadangan makanan dari induk, Kak. Ya, betul Anindya ya. Dia kayak sebagai saluran yang mensuplai nutrisi ya buat si anak. Jadi kalau masih keseluruhan itu plasenta, terus kalau di dalam plasenta itu ada pembuluh darah ya, si vena umbilicalis sama arteri umbilicalis. Oke, 14 jawabnya D. Sorry, 15 ya. D, vena umbilicalis. Oke, 16. Lanjut. Organ timus ini akan menghasilkan apa? Limfosit T. T atau B? T. Ya, betul sekali ya. Jawabnya adalah limfosit T. Jadi kalau mau ngapalinnya gampang ya. Ada organ timus, ada organ bursa fabricius ya. Kita ambil saja huruf awalnya. T sama B. Kalau timus menghasilkan limfosit T, kalau bursa fabricius akan menghasilkan limfosit B. Kalau bursa fabricius itu dijumpai pada hewan apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu? Unggas, avian, burung. Ya, betul sekali ya, unggas atau aves atau avian ya. Dan dia merupakan salah satu organ pertahanan tubuh yang dapat teman-teman jumpai di bagian dorsal dari kloakanya ya. Atau kita bisa menyebutnya daerah bruto ya. Nah, itu di dorsalnya ada bursa fabricius ya. Itu hanya dijumpai pada unggas, sementara kalau di mamalia itu tidak ada yang namanya bursa fabricius. Terus kalau malt, MALT, ini apa? Ada yang tahu?
Mau? Bisa dibuka lagi PPT-nya atau bukunya, mau baca-baca dulu, silahkan. Oke, untuk mempercepat saja aku yang jawab ya. Malt ya, ini nama lain dari tonsil ya. Ini merupakan organ-organ pertahanan tubuh yang ada di sekitar rongga mulut ya. Mucosal lymphoid tissue. Terus kalau yang makromolekul ini belum jelas ya apa maksud jawabannya ya. Kalau kita definisikan makro kan besar, molekul kan ya molekul itu. Ya, makromolekul ini masih terlalu general, belum spesifik untuk menyebut apa. Jadi jawabannya salah. Jadi jawaban yang nomor 16 adalah A, limfosit T. Kita lanjut nomor 17. Susunan saraf bertanggung jawab terhadap titik-titik. Apa kira-kira jawabannya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ada jawaban lain? Mungkin teman-teman kalau ada yang sungkan mau on mic, boleh kok ketik jawabannya di chat juga. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Apakah benar? Ya, betul ya. Untuk nomor 17, jawabnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang opsi pertama, penyelenggara komunikasi tubuh terhadap lingkungannya. Ya, ini benar ya. Hewan atau kita bisa merasakan udara di lingkungan kita itu panas atau dingin, itu juga karena keberadaan dari sistem syaraf. Ya, jadi menyelenggarakan komunikasi tubuh dengan lingkungannya. Terus kalau lingkungan itu berisik atau tenang, nah itu kan diterima oleh sistem pendengaran kita. Itu kan juga terkait dengan sistem saraf. Kemudian yang nomor 2, kerjasama dengan saraf otonom selaku regulator fungsi organ tubuh, ini juga betul ya. Ini terkait dengan saraf simpatik, parasimpatik. Terus nomor 3, penyelenggara proses berpikir, betul. 4, penyelenggara proses bermemori, betul juga ya. Yang 3 sama 4 ini terkait dengan mekanisme kerja sistem saraf pusat. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 betul semua. Oke, lanjut. Nomor 18, unit terkecil fungsional dari sistem nervus adalah titik-titik. Neuron. Oke, ini tampaknya sepakat semua, yang jawabnya adalah neuron. Ya, betul sekali. B, neuron. Kalau nefron itu apa? Unit terkecilnya ginjal. Pada ginjal. Ya, betul sekali ya. Kalau nefron ini berbeda dengan neuron, jangan sampai tertukar meskipun cuma beda satu huruf U sama F. Kalau nefron itu pada ginjal, kalau neuron itu pada saraf. Kalau neurit, apa neurit? Neurin. Ada yang tahu apa itu neurit? Yang C? Hampir sama seperti akson. Ya, betul sekali. Neurit dan akson itu sama ya, tapi karena kita lebih sering mendengar istilah dengan sebutan akson ya, jadi lebih umumnya akson. Tapi neurit itu memiliki arti yang sama dengan akson ya. Di mana akson itu merupakan penjuluran sitoplasma yang membantu mengirimkan impuls saraf menuju saraf sel saraf berikutnya. Oke, lanjut. Nomor 19. Berikut ini yang merupakan tipe-tipe neuron adalah titik-titik. 1, Apa 2, saja di 3. sini? 2 dan Sini. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, betul sekali ya. Nomor 1, 2, dan 3 ya. Ada neuron unipolar, ada neuron bipolar, ada neuron multipolar ya. Kalau yang unipolar itu kutubnya cuma ada satu ya. Jadi saya izin gambar ya di sini. Ya. Kalau yang unipolar ya, ini badan selnya, kemudian ini aksonnya. Nah, kemudian di sini ada dendritnya. Ini kalau yang unipolar. Kalau yang bipolar ya, perikarionya di tengah atau badan selnya dia berada di tengah, kemudian ujung-ujungnya akan membentuk si dendritnya.
Kemudian kalau yang multipolar ya, dia bentuknya di sini ada badan sel, kemudian di sekitarnya terdapat dendrit-dendrit, penjururan dendrit-dendrit, kemudian terhubung juga dengan akson. Ya. Kira-kira bentuknya begini ya, secara sederhananya, unipolar, bipolar, dan multipolar. Kalau yang unipolar ini dijumpai pada saat fase embrional atau masih di dalam janin ya, dalam kandungan induknya. Kemudian kalau yang tipe bipolar ya, kutubnya ada dua, ini dijumpai pada reseptor sensorik ya, misalnya di olfaktorius di hidung, terus di retina mata. Itu kira-kira bentuknya wujudnya seperti ini ya, neuronnya. Kemudian kalau yang multipolar ya, ini dijumpai pada sistem saraf pusat ya, misalnya di otak atau di medula spinalis. Kalau yang single polar itu nggak ada ya, jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Lanjut, nomor 20. Neuron yang mempunyai penjuluran dari badan sel ada dua, yakni dendrit dan neurit, termasuk dalam kelompok neuron tipe apa? Kira-kira. Bipolar. Bipolar. Ada jawaban lain? Bipolar semua? Ada jawaban multipolar. Oke. Manakah yang benar? Apakah bipolar atau multipolar? Oke, coba kita bedah di sini soalnya ya, kita coba pahami lebih dalam lagi. Neuron yang mempunyai penjuluran dari badan sel. Oke, jadi kita gambar badan selnya dulu ya. Kita gambar perikarionnya dulu. Nah, kemudian ada dua penjuluran ya. Yang pertama dendrit dan juga neurit ya. Dendrit ya, sorry gambarku jelek. Anggap saja ini dendritnya ya. Nah, dendritnya. Kemudian ada neurit alias si akson tadi ya. Nah, di sini juga ada akson terminalnya. Nah, dengan demikian kalau teman-teman lihat gambar ini kira-kira bipolar atau multipolar? Multipolar. Ya, jadi jawaban yang benar adalah C ya, multipolar. Ya. Kecuali kalau pada soal ya terdapat dua buah penjuluran dan dua-duanya neurit semua. Nah, sini neurit, sini akson, sini juga akson, ya. Nah, kalau yang gambar kanan ini baru yang tipe bipolar. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah C untuk nomor 20, multipolar. Lanjut, nomor 21. Neuron yang mempunyai penjuluran dari badan sel sarafnya hanya satu, termasuk dalam kelompok neuron tipe titik-titik. Unipolar. Ya, gampang ya. Ini unipolar karena cuma ada satu penjuluran, ya. Gampang. Unipolar. Jawabnya adalah A. Oke, lanjut nomor 22. Ya. Bagian dari neuron yang diselubungi oleh selubung mielin ya dan juga sel Schwann serta mampu menghantarkan rangsangan lebih cepat daripada yang tidak ada mielinnya. Itu merupakan ciri dari bagian apa? Akson. Ya, betul ya. Jawabnya adalah C, akson. Jadi akson itu merupakan penjuluran sitoplasma yang dia juga diselubungi, dibungkus oleh si selubung mielin ya. Nah, selubung mielin ini berfungsi sebagai kayak isolator gitu. Jadi karena ada isolator, otomatis si impulsnya nggak bisa lewat. Otomatis dia harus melompat di antara selubung mielinnya itu. Nah, aku mau tanya, di antara selubung mielin satu sama selubung mielin lain itu ada celah. Namanya apa? Ada yang tahu? Nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Ya, betul sekali. Itu adalah nodus Ranvier. Jadi di antara selubung mielin satu sama selubung mielin lain itu ada celahnya. Nah, itu namanya nodus Ranvier. Oke. Jadi nomor 22 jawabnya adalah C, akson. Lanjut, nomor 23. Kumpulan badan sel saraf di luar susunan sistem saraf pusat yang membentuk gelembung atau simpul dinamakan titik-titik. Ganglion. Ganglion. Ya, betul sekali ya.
Jawabnya adalah ganglion ya. Jadi ganglion itu biasanya kayak ada kumpulan yang menonjol gitu. Kalau teman-teman nanti waktu semester 2 di mata kuliah histologi, teman-teman akan melihat kayak ada bulatan begitu. Nah, itu merupakan struktur dari ganglion, dan ganglion ini merupakan kumpulan badan sel ya. Ingat, badan sel kuncinya di situ, atau dari perikarion, di luar dari sistem saraf pusat ya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa badan sel atau perikarion itu umumnya cuma terdapat pada sistem saraf pusat ya, baik itu di otak maupun di medula spinalis. Nah, pengecualian badan sel yang ada di luar sistem saraf pusat dan dia biasanya mengumpul, nah ini disebut sebagai ganglion. Oke, 23 jawabnya B. Lanjut, nomor 24. Nah, ini agak sulit mungkin ya. Ganglion dibedakan atas titik-titik. Nah, apa saja? Spinalis dan otonom. Spinalis, otonom. Ada jawaban lain? Spinalis cranialis juga. Spinalis, cranialis. Ada jawaban lain? Oke, kita bahas saja ya. Ya. Ganglion ini yang termasuk dalam ganglion yang dapat dijumpai pada tubuh hewan itu ada pada opsi 2, 3, dan 4. Ganglion spinalis, ganglion cranialis, dan ganglion otonom ya. Yang tidak ada itu adalah ganglion transfer ya. Kalau transfer ada, tapi kalau ganglion transfer itu tidak ada ya. Ganglion spinalis itu bisa kita jumpai ya. Kalau teman-teman ingat gambar yang kemarin ada waktu itu di yang alur alur impuls saraf simpatik ya. Nah, di sana ada yang namanya ganglion spinalis, berdekatan lokasinya dengan radix dorsalis, yaitu ganglion spinalis. Terus kalau yang ganglion cranialis ya, ini terkait dengan sistem parasimpatik ya. Kalau teman-teman mungkin ingat gambar yang kayak sisir yang agak ruwet itu ya, itu kan ada ganglion cervicocranialis, cervicomedialis, cervicothoracika. Nah, itu merupakan contoh dari ganglion yang ada pada tubuhnya. Jadi ganglion yang termasuk contoh-contoh ganglion. Terus yang keempat, ganglion otonom ya. Ini penyebutan secara umum ya. Jadi kita menyebut ganglion cranialis ya, ganglion cervicomedial ya. Ini baik ganglion yang ada pada sistem simpatik maupun parasimpatik itu disebut sebagai ganglion otonom ya. Jadi secara global namanya punya sebagai ganglion otonom. Oke, jadi jamnya 2, 3, dan 4. Lanjut, nomor 25. Pembagian susunan saraf dibedakan atas titik-titik apa saja? Ya, betul sekali ya. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Ya, susunan saraf pusat, saraf perifer, dan saraf otonom ya, itu merupakan konsep yang paling awal dibagi menjadi 3 kelompok besar tadi ya. Sementara kalau saraf motorik ya, saraf motorik itu bukan susunan saraf, melainkan dia tipe atau jenis saraf ya. Ada saraf motorik, ada saraf sensorik ya. Kalau sensorik menerima impuls, kalau motorik itu yang mengeksekusi impuls ya. Tangan kita bergerak ini karena kinerja dari sensorik dari motorik ya. Oke. Itu 25, jawabnya adalah 1, 2, dan 3. Lanjut nomor 26. Susunan sistem saraf pusat atau SSP atau bahasa Inggrisnya CNS, Central Nervous System, tersusun atas organ apa? Ya, gampang ya. Sistem saraf pusat ini yang pokoknya yang mengatur kesadaran itu ada pada otak sama medula spinalis ya. Sistem saraf pusat. Oke. Terus kalau yang 36 pasang nanti spinalis, 12 pasang nanti cranialis termasuk pada apa teman-teman? Ya, terus sekali ya, ini mudah.
Untuk yang dari nervis finalis itu kan dicabangkan dari tulang belakang, itu termasuk pada sistem saraf perifer atau sistem saraf hati ya. Ya nanti terkait dengan pengaturan saraf-saraf yang ada di sekitarnya. Oke. Lanjut nomor 27. Ya ini tadi saya tanyakan kan. Susunan tulang saraf perifer tersusun atas titik-titik. 1 dan 3. Oke, betul ya. 1 dan 3. 36 pasang nervis finalis dan 12 pasang nervis finalis ya. Dan perlu diingat bahwa jumlah pasang antar spesiesnya itu berbeda ya. Ini juga terkait dengan struktur anatomis tulangnya ya. Ada yang tulang belakang atau membrane-nya ini banyaknya, ada yang lebih sedikit ya, tergantung spesiesnya. Nah, dari sana kan kita bisa melihat juga karena si nervis finalis yang dicabangkan dari telah di antara tulang belakang ya. Otomatis kalau tulang belakangnya banyak ya jumlah pasang nervis finalis kan lebih banyak dan begitu sebaliknya. Oke. Di nomor 7 jawabnya adalah 1 dan 3. Lanjut nomor 48 yang berfungsi sebagai sensor penciuman adalah nervus titik-titik. Bulbus olfaktorius. Ya, betul sekali ya. Jamnya cuma ada satu yang berempat ya. Bulbus olfaktorius. Teman-teman sering mungkin udah disuruh sama asesnya buat nyanyi itu. Ini ada yang peraga ending apa jadi gini. Itu sudah merupakan kumpulan belajar dan perlu untuk dipahami ya teman-teman. Ya, di sini bulbus olfaktorius atau nervus olfaktorius merupakan masalah yang berkaitan dengan sensor penciuman. Kalau yang glossopharyngeus itu pada apa? Tenggorokan. Oke, ya, kurang lebih itu ya teman-teman, bisa dibaca di bukunya, ada lebih jelas lebih detail bahasanya bahwa glosopharynx itu kira-kira akan menginervasi daerah lidah, glossus sama faring ya, glosopharynx. Kemudian kalau yang abducens itu menginervasi apa? Ya, betul ya. Abducens itu akan menginervasi bola mata dan bisa menggerakkan bola mata ke kiri dan ke kanan. Kalau yang hipoglossus, Lidah. terus sekali ya. Hipoglossus itu terkait dengan lidah. Oke. Di 28 jamnya adalah 4 bulbus olfaktorius. Lanjut 29 yang berfungsi sebagai motorik suara adalah nervus titik-titik. Oke, glosopharynx, hipoglossus. Oke, itu ya. Jadi jawaban yang tepat ya. Seperti yang sampaikan teman-teman 1 dan 3 ya. Ini juga agak kait dengan tipe sarafnya apakah dia sensorik dan motorik ya. Karena di soal yang ditanyakan adalah motorik. Jadi di sini kita cari opsi yang mengandung saraf motorik ya. Yang nomor 1 glossopharyngeus ya. Ya sifatnya sensorik dan motorik ya. Dan glossopharynx kan dia juga mengatur untuk lidah untuk bergerak. Lidah ini kan juga bisa mengatur bahwa kita untuk bisa ngomong ini kan karena ada lidahnya ya. Dia bisa membentuk huruf-huruf atau konsonannya. Terus kalau yang abducens, nah ini kan pada mata kan tidak terkait dengan suara ya. Jadi salah. 3 hipoglossus ya, dia sifatnya motorik dan dia juga terdapat di lidah ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, lidah itu kan bisa untuk mengatur suara yang keluar ya. Jadi betul. Nomor 4 bulbus olfaktorius ini kan pada penciuman ya. Jadi dia nggak terkait sama suara ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Oke. Lanjut. Nomor 30
Yang berfungsi sebagai motorik bola mata adalah nervus titik-titik. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, dan 3. Ya, betul. Itulah jawabannya. 1, 2, dan 3. Ya. Oculomotorius, trochlearis, abdusen itu terkait dengan gerakan dari si bola mata, ya, berputar-putar ke kanan kiri, ke atas ke bawah, ya, diinervasi oleh 3 nervus ini, ya. Kalau yang nomor 4, facialis itu inervasinya ke apa? Wajah. Wajah. Ya, betul ya. Jadi yang membentuk ekspresi ya, kita bisa mengernyitkan dahi, kita bisa tersenyum, kita bisa merengut, itu kan akibat dari keberadaan nervus facialis ini ya. Dia menginervasi otot-otot wajah. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. Lanjut nomor 31. Yang berperan dalam proses menelan adalah nervus titik-titik. Bagus. 1 dan 3. 1 dan 3. 1, 3 sama 4 sama. 2, 3. Ya, jadi apa jawabannya? Ada yang jawab 1, 2, ada 1, 2, ada 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ada jawaban lain? 1, 2, 3, 4. Semua. Ya, oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Ya, ini informasinya bisa teman-teman lihat di tabel yang ada di buku bab saraf ya. Halaman berapa ini? Kalau nggak salah halaman 56. Ya, di sana ada fungsi-fungsinya ya, lebih detail. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 1, 2, dan 3. Ya. Yang satu, glosofaring, itu terkait dengan lidah sama faring ya. Lidah itu kan dia juga membantu untuk menelan dari makanan. Kemudian faring itu kan yang menghubungkan dari rongga mulut menuju ke esofagus ya. Jadi nomor 1 betul. Lalu nomor 2 ya, dia hipoglossus ya, terkait dengan lidah juga. Ini bisa dilihat di buku ya. Hipoglossus itu terkait dengan fungsinya untuk menelan juga ya. Dia termasuk ke dalam saraf yang terkait dengan proses menelan. Lalu ketiga, ya, vagus. Ya, ada vagus, ada vagosimpatikus. Ya, ini berbeda. Kalau pada yang nervus vagus, dia terkait dengan respon organ pencernaan untuk gerakan peristaltik. Ya, jadi misalnya pada kerongkongan atau si esofagus ya, dia bisa lumennya mengecil untuk menggerakkan makanan menuju ke lambung itu akibat inervasi ya, akibat impuls yang dihantarkan oleh nervus vagus. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. Loh, Kak, kenapa yang keempat tidak termasuk? Ya, perbedaan vagus sama vagosimpatikus ya. Kalau yang vagosimpatikus ya bisa dibaca di buku, dia terkait dengan organ kardiovaskular ya, terus respirasi dan juga GIT. Terus di sini juga tertulis untuk pankreas, hepar dan juga glandula adrenal. Jadi yang vagosimpatikus itu lebih ke bagian tubuh yang bawah atau kalau pada hewan semakin ke kaudal ya. Itu. Ya, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yang berperan dalam proses menelan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 32. 32. Saraf otonom dibedakan atas titik-titik. Simpatis, parasimpatis. Ya, gampang ya. Simpatis sama parasimpatis ya. Itu terkait dengan saraf otonom. Kalau yang simpatis itu untuk yang respon fight and flight ya, misal hewan itu dalam kondisi bahaya, kemudian dia harus menyelamatkan diri, apakah harus bertarung atau kabur ya, itu kan organ-organ tubuhnya kinerjanya akan meningkat ya, jantung itu akan memompa, kemudian paru-paru juga akan bernapasnya lebih cepat. Nah, itu akibat dari keberadaan dibantu juga sama saraf simpatis ini. Ya, kemudian kalau yang saraf parasimpatis ini terkait dengan kalau kita mengenal dengan istilah rest and digest ya. Jadi setelah kondisinya aman, dia berhasil menyelamatkan diri dari yang membahayakan tadi. Nah, dia akan kembali normal. Nah, penurunan detak jantung terus penurunan pernafasan tadi ya ke normal kembali itu dibantu oleh keberadaan saraf
parasimpatis. Oke. Gampang ya. Lanjut nomor 33. Saraf parasimpatis, neuronnya berasal dari titik-titik. Ada yang tahu? A. Batang otak. Batang otak. Ada jawaban lain? Medulla spinalis. Medulla spinalis. Ada jawaban lain? Oke, kita bahas saja ya. Ya, ini bisa dilihat pada gambar yang ada di PPT ya. Yang ada otak terus nyambung ke medulla spinalis, terus ada cabang-cabangnya, ada yang nyambung ke mata, ada yang nyambung ke usus, nyambung ke jantung, nyambung ke otot ya. Di sana bisa teman-teman ketahui mana sumber dari neuronnya ya. Nah, kalau parasimpatis, sumber neuronnya itu cuma ada di ujung sama ujung ya, di dekat otak sama di daerah sakral ya, atau nervus cranialis dan nervi cranialis dan nervi sacralis ya. Kita sebut nervi karena jamak ya. Nah, yang nervi cranialis itu sumber neuronnya berasal dari medulla oblongata, atau kita biasa menyebutnya dengan batang otak ya. Jadi tiga-tiga jawabnya adalah B, batang otak. Nah itu. Nah, kalau yang saraf simpatis ya, tadi kalau aku nyebut parasimpatis itu yang ujung sama ujung. Nah, kalau yang simpatis itu yang di tengah-tengahnya ya, mulai dari toraks ya, area toraks terus nyambung sampai ke lumbal, itu punyanya si saraf simpatis. Kalau yang parasimpatis itu yang di nervi cranialis sama nervi sacralis. Oke, begitu. Ini memang materinya agak sulit, jadi teman-teman perlu untuk mengulang-ulang membaca materinya. Oke. Ya, lanjut nomor 34 ya. Aparatus digestivus mempelajari sistem titik-titik. Pencernaan. Ya, gampang ya. Dari kata digestivus, digest itu bahasa Inggrisnya dari mencerna kan ya. Jadi aparatus digestivus itu terkait dengan sistem pencernaan. Oke, kita lanjut saja. Nomor 35. Gigi yang berfungsi untuk menggigit adalah dentes titik-titik. Incisi. Oke, ya. Incisi. Jawabnya adalah A, incisi atau dentes incisivum, atau kita menyebutnya gigi seri ya, yang di depan ini. Dentes incisi, ia berfungsi untuk menggigit ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, hewan apakah yang tidak mempunyai dentes incisivum pada rahang atas? Ya, betul sekali ya. Sapi itu merupakan hewan yang tidak mempunyai dentes incisivum bagian atas ya. Jadi dia kalau teman-teman buka mulutnya itu ya yang atasnya ompong, tidak ada giginya. Nah, daerah rahang atas yang tidak memiliki gigi tadi digantikan oleh sebuah struktur bantalan yang keras ya. Jadi dia meskipun ompong nggak bikin sariawan ya. Nah, di sana struktur yang keras tadi di rahang atasnya sapi itu disebut sebagai dental pad ya. Dental pad. Jadi sapi nggak cuma sapi ya, semua keluarga sapi ya. Mungkin dia sapi Brahman, sapi Limousin, sapi Friesian Holstein ya. Itu bagian rahang atasnya nggak punya gigi. Oke. Lanjut nomor 36 ya. Gigi yang berfungsi untuk merobek adalah dentes titik-titik. Caninus. Ya, betul sekali ya. Ini merupakan dentes caninus atau gigi taring ya. Dia berfungsi untuk mengoyak makanan ya. Biasanya dijumpai pada hewan karnivora ya, dan juga hewan omnivora yang berfungsi untuk mengoyak daging ya. Tapi pada beberapa hewan herbivora itu ada juga yang punya dentes caninus ya. Kira-kira hewan apa yang punya dentes caninus? Herbivora. Udah. Ya, betul sekali ya. Kuda, kuda itu merupakan salah satu hewan herbivora yang masih memiliki dentes caninus ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa nenek moyang kuda ya itu merupakan hewan omnivora ya,
Sehingga saat dia berevolusi menjadi hewan herbivora, dia masih menyisakan keberadaan dari Dentes caninus itu tadi. Oke, lanjut. Nomor 37. Glandula saliva terbagi atas titik-titik. Parotis, mandibularis, Sublingualis, sublingualis. Ya, betul sekali ya. 1, 2, dan 3. Parotis, mandibularis, sublingualis. Ya, parotis ini berada di bawah telinga, kemudian yang mandibularis itu berada di dekat rahang bawah, ya. Kemudian yang sublingual itu berada di bawah lingua atau di bawah lidah. Ya, kalau yang nomor 4 ini salah ya, tidak ada glandula saliva lingualis ya, karena di dalam lidah itu isinya murni otot. Jadi teman-teman kalau ada yang pernah makan lidah itu kan strukturnya sangat alot. Nah, di sana kan karena keberadaan otot-otot yang sangat banyak ya. Jadi tidak ada glandula saliva di dalam lingua, adanya di bawah lingua. Ini makanya namanya glandula sublingualis. Oke, nomor 37 jawabnya adalah 1, 2, dan 3. Kita lanjut nomor 38. Antara kafum thorax dan kafum abdominis dipisahkan oleh titik-titik. Diafragma. Oke, ini tampaknya semua setuju ya. Jawabnya adalah diafragma ya, dia merupakan pembatas antara rongga dada dan rongga perut ya. Dia strukturnya ada ototnya, ada bagian yang kayak fasia gitu ya, atau kita menyebutnya dengan istilah musculomembranosa ya. Diafragma. Dan di diafragma itu nanti juga akan dilewati oleh beberapa saluran atau organ ya kita menyebutnya ya. Di sana akan lewat ada aorta, lalu ada esofagus ya kan. Esofagus itu kan terkait dengan pencernaan, dia perlu sampai ke rongga perut atau kafum abdomen. Sementara ada batasnya tadi sehingga dia akan menembus batas tadi. Kemudian ada vena cava, pembuluh darah ya. Terus ada cisterna chili. Itu terkait dengan sistem limfatik yang ada pada dorsal diafragma. Lanjut, 39. Nah, pembungkus dari kafum abdominis disebut titik-titik. Peritoneum. Teritorium. Ya, betul ya. Ini tampaknya semua setuju. Jawabnya adalah A, peritoneum ya. Peritoneum terbagi menjadi 2 lapisan. Apa dan apa? Parietalis dan visceralis. Ya, betul sekali ya. Ada yang namanya peritoneum parietalis, ada peritoneum visceralis ya. Bedanya apa? Ada yang tahu? Bedanya parietal sama visceral? Visceralis menempel pada Langsung organ. Hmm, semuanya kecuali ginjal sama kapsula renalis. Kalau ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu ya, atau singkatnya begini, yang peritoneum parietalis itu yang melekat dengan dinding dari kafum abdomen, sementara yang peritoneum visceralis itu yang membungkus ya, yang nempel ke organnya ya, yang bungkus lambung, bungkus usus, membungkus hepar juga ya. Semua organ yang ada di kafum abdomen akan dibungkus oleh peritoneum kecuali ginjal ya. Ginjal punya bungkusnya sendiri, namanya adalah kapsula renalis. Oke, 39 jawabnya adalah A, peritoneum. Lanjut nomor 40 ya. Penggantung organ pencernaan disebut titik-titik. Omentum. Omentum. Oke, ada jawaban lain? Oke ya, betul ya. Jawabnya adalah omentum ya. Tapi omentum ini spesifik, dia menggantung pada lambung. Sementara untuk penggantung dari usus namanya apa? mesenterium. Ya, betul sekali ya. Mesenterium itu merupakan penggantung dari usus ya. Ini juga terkait sama yang peritoneum tadi ya. Peritoneum visceralis ini selain dia akan membungkus dari organ, dia ini juga akan membantu menjadi pembentuk penggantungnya ini ya. Jadi si mesenterium sama omentum tadi juga dibentuk oleh si peritoneum visceralis. Oke. Gampang ya. Anatomi gampang. Lanjut. 41. Jenis lambung kuda adalah titik-titik. Monogastrik.
Monogastrik. Monogastrik. Ya, betul ya. Ini gampang. Lambung kuda itu hanya satu, ya. Tidak punya lambung-lambung yang lain. Jadi kita sebutnya sebagai monogastrik, ya. Meski demikian, meski dia hewan monogastrik, ya, di mana pada umumnya monogastrik itu kalau nggak karnivora, ya omnivora, ya. Tapi pada kuda ini dia merupakan hewan herbivora. Nah, herbivora tapi lambungnya cuma tunggal, ya. Padahal umumnya herbivora itu lambungnya ada banyak poligastrik. Nah, oleh karena itu, ya, kuda ini disebut sebagai hewan pseudoruminansia, ya, atau ruminansia semu. Ya. Ketiadaan dari lambung-lambung yang lain, ya, lambungnya cuma tunggal, itu nanti akan digantikan oleh si sekumnya kuda, ya. Kalau teman-teman sudah baca materi, sekumnya kuda itu kan bentuknya seperti huruf koma gitu ya. Nah, di sekum kuda itu terjadi pencernaan yang dibantu oleh mikroba-mikroba untuk memecah selulosa agar bisa diresorpsi oleh tubuh pada kuda itu, ya. Oke, itu jadi lambung kuda adalah monogastrik. 42. Lanjut. Jenis lambung babi adalah titik-titik. Diverticulum ventriculi. Diverticulum ventriculi. Ada jawaban lain? Mungkin lambung ganda? Nggak ada? Oke, ya. Tampaknya semua setuju bahwa jawabannya adalah diverticulum ventriculi. Ya, ini merupakan lambung peralihan dari babi ya. Jadi bentuknya kalau teman-teman lihat di gambar, itu nanti kayak ada tambahan ruang di bagian atasnya atau di dorsalnya dari lambung si babi. Tapi dengan demikian kita nggak menyebutnya lambung ganda ya, lambungnya tetap satu, cuma kayak ada ruang tambahan ya. Itu yang disebut sebagai diverticulum ventriculi. Ya, jawabnya adalah C. Lanjut, 43. Jenis lambung ruminansia adalah titik-titik. Poligastrik. Poligastrik ya. Lambungnya ada banyak, lebih dari satu. Ada 4 ya, lebih tepatnya. Apa saja lambung poligastrik itu? Coba sebutkan. Lumen, apomasum, omasum, retikulum. Ya, betul sekali ya. Kalau bisa menyebutkannya lebih baik urut saja ya. Mulai dari rumen, retikulum, omasum, abomasum ya. Kalau dibalik-balik takutnya malah bingung nanti ya. Rumen, abomasum, omasum. Nah, lebih baik kalau saran saya menghafalkannya diurut sekalian ya. Mulai dari rumen yang paling besar, terus masuk ke retikulum, lalu masuk ke omasum, dan yang terakhir abomasum ya, abomasum. Oke, itu yang terkait dengan lambung poligastrik. 43 jawabnya B. Lanjut, 44. Nah, ini tadi sudah saya tanyakan. Penggantung usus dinamakan titik-titik. Mesenterium. Mesenterium. Ya, mesenterium. D, penggantung usus. Lanjut ya. 45. Yang merupakan usus terpanjang adalah titik-titik. Jejunum. Jejunum. Oke, tampaknya semua setuju ya. Jejunum, betul sekali. Jejunum ini menyusun kurang lebih 90% dari total panjang usus ya. Baik usus halus, usus besar di total itu yang paling panjang itu adalah jejunumnya. Ya, dia secara anatomis kalau teman-teman lihat di preparat aslinya nanti ya, di perut si hewan dia bentuknya ada kayak kumparan-kumparan gitu ya, atau ada yang bilang gruwel-gruwel gitu ya, si jejunum itu. Kemudian itu ya 45 jawabnya C. 46. Aparatus respiratorius mempelajari sistem titik-titik. Pernafasan. Oke, gampang ya, respirasi terkait dengan pernapasan. B. Lanjut 47. Batas antara faring dan laring disebut titik-titik. Epiglotis. Oke, gampang ya, epiglotis. Jadi epiglotis ini sistemnya kayak katup gitu. Saat kita menelan, otomatis epiglotisnya akan menutup laring ya, sehingga tidak akan makanan nggak akan masuk ke
trakea ya. Saat nggak sengaja, kalau nggak sengaja masuk ya nanti kita akan tersedak ya. Begitupun pada hewan ya. Mereka juga punya epiglotis, hewan-hewan yang mamalia. Oke. Kalau piltrum, ada yang tahu nggak piltrum itu apa? Bagian belahan mulut. Ya, betul ya. Di antara mulut Piltrum sama itu hidung. kalau ditunjuk di sini nih, ini piltrum ini. Ini lekuan yang ada di atas mulut ya, di antara mulut sama hidung. Ini piltrum ya. Dia berfungsi untuk mengalirkan apa namanya uap air yang ada di hidung saat bernapas ya. Begitupun pada hewan ya. Kalau teman-teman mungkin pernah memperhatikan hidungnya kucing atau hidungnya anjing itu kan ya, di antara lubang bagian bawah itu kan kayak ada alur itu. Itu disebut sebagai piltrumnya. Oke. Itu terkait dengan piltrum. Terus kalau pleura, ada yang tahu apa itu pleura? Pembungkus Pembungkus paru-paru. 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 Ya, betul ya. Pembungkus paru-paru itu namanya pleura. Oke, sekarang kita lanjut nomor 48. Nah, ini tipe soal yang pernyataan ya. Ada statement benar, salah, apakah dia punya hubungan korelasi ya. Mungkin teman-teman nggak asing lagi. Kemarin waktu UTBK udah dapat kayak gini mungkin ya. Ya, nomor 48. Arteri penting pada jantung adalah arteri koronaria sebab pembungkus jantung adalah perikardium. Betul atau salah? Ini gimana Benar, tapi jawabannya? tidak ada hubungannya. Tidak Benar, Oke, tapi betul tidak ya. berhubungan. Ya, kita bahas statement 1 ya. Arteri penting pada jantung itu adalah arteri koronaria. Itu betul ya, karena arteri koronaria itu yang akan menutrisi dari si dinding jantungnya. Ya. Terus kita masuk ke statement yang kedua, pembungkus jantung disebut perikardium. Itu betul juga ya. Wait, sorry. Oke. Maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Yang statement 2 betul. Nah, antara statement 1 dan statement 2, apakah dia berkorelasi? Tidak ya jawabannya ya. Jadi nggak punya hubungan sama sekali. Yang satunya arteri, yang satu bahas pembungkus ya. Nggak nyambung. Oke, itu jawabnya. Benar-benar tidak berhubungan. Oke, sekarang kita lanjut nomor 49. Statement 1. Kor kuda berlobus-labus. Statement 2. Kor kuda terdapat incisura cardiaca. Gimana jawabannya teman-teman? Salah. Yang salah yang mana? Kor kuda berlobus-lobus. Kor kuda berlobus-lobus. Benar apa salah itu? Salah ya. Oke. Salah, oke. Terus kalau statement kedua, ini benar apa salah? Iya, kira-kira betul apa salah? Mungkin kalau yang ragu untuk on mic boleh ngetik di kolom chat biar rame chatnya. Kor kuda terdapat incisura cardiaca. Betul atau salah? Benar. Oke, ada jawaban lain? Ada yang mau mengatakan salah? Nggak apa-apa, di sini kita belajar. Salah tidak akan membuat kalian gagal. Ya, karena kita sedang belajar, memang wajar untuk salah. Ya, baru pertama kali. Oke, kita bahas langsung aja ya untuk efisiensi waktu. Ya, statement 1. Kor kuda berlobus-lobus. Ya, jawabnya adalah salah. Ya, kor itu kan jantung. Ya, jantung kan tidak punya lobus ya, dia punyanya ruangan ya, atrium sama ventricle itu berbeda sama lobus ya. Jadi kor kuda berlobus-lobus salah. Yang berlobus-lobus adalah pulmo. Pulmo. Statement 1 salah. Terus ke statement 2 ya. Kor kuda terdapat incisura cardiaca. Ini juga salah ya, karena incisura cardiaca itu terdapat pada pulmo, bukan kor. Nah, ini kadang menjebak dengan istilah-istilah Latin ya, perlu diingat. Kor, pulmo ya. Terus ada mungkin nanti ada
hepar, ada intestin ya. Jangan sampai terlupakan juga istilah-istilah yang akan kita pakai untuk kedepannya ya. Jadi statement 1 salah, statement 2 salah, dan tidak ada korelasi. Salah, salah. Oke, lanjut. Nomor 50. Semua hewan mempunyai 4 lobus pulmodexter. Statement 1. Lalu statement 2, kuda mempunyai 2 lobus pulmosinister. Oke, kita coba bahas dulu. Statement 1, ini benar atau salah? Salah. Salah. Salah ya. Dexter ada 3 lobus. Ya, betul sekali ya. Yang Dexter itu cuma ada 3 lobus pada kuda. Ya, berbeda dengan ruminansia. Kalau ruminansia itu Dexternya ada 4 lobus. Itu untuk yang statement pertama. Sekarang yang statement kedua, kuda mempunyai 2 lobus pulmosinister. Betul atau salah? Betul. Oke, Eh, betul ya. Oh, betul. Betul apa salah? Aku mau jawab salah tadi. Iya, 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 iya. Oke, Oke. bisa dipastikan di buku ya, bahwasannya bagian sinister dari pulmo kuda ya, belahan kiri dari paru-parunya kuda itu lobusnya cuma ada 2 ya, lobus kranial sama lobus kaudal ya. Oh. Jadi statement 2 ini benar ya. Oh. Statement 1 salah, statement 2 benar. Ya, biasanya kalau udah yang salah satu salah itu biasanya nggak ada korelasinya ya, otomatis nggak nyambung. Nah, tapi kalau yang benar-benar, nah itu perlu diperiksa apakah dia berkorelasi atau tidak. Alhamdulillah selesai sampai di nomor 50 ya. Tidak terasa sudah 1 jam lebih kita belajar bersama, berdiskusi bareng-bareng ya. Ya, semoga teman-teman yang ikut FB Ceria, yang nyimak, yang ikut jawab, nanti nilainya UTS Anatomi dapat 100 ya. Terus besok Senin ada UPRA embrio, ada UTS Amin. embrio, semoga nilainya 100 juga. Amin. Oke, buat semuanya. Di sini ada sebuah kata motivasi ya yang berasal dari Haris. Intinya terus semangat dalam belajar ya, meskipun capek dihantam oleh berbagai tugas, berbagai proker. Hello Urmawa, tetap semangat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolong